Ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleha, ya, sedekah jariah. Ada banyak yang sedekah, ya, sedekah. Saya juga sedekah. Ilmu yang bermanfaat itu ini level pahala. Ya, Anda punya organisasi bisnis, ya. Ini kita punya ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan dengan ikhlas kepada orang lain. Terus itu pahala investasi, ya. Makanya jangan pernah ajarkan anak baca Al-Fatihah sama guru ngajinya. Karena setiap anak itu baca Al-Fatihah, yang dapat pahala siapa? Guru ngajinya. Setiap anak itu baca Al-Fatihah, sehari semalam sholat baca Al-Fatihah, guru ngajinya. Jangan ajarin anak wudhu, itu jangan sampai guru ngajinya, tapi kita yang ngajarin. Karena biar terus dapat pahalanya ngalir. Pokoknya jangan pernah sama orang lain. Jadi kita itu amalan-amalan strategis, ya. Kayak misalkan CPC kita mau kayak gimana, kita obrolin aja. Bahkan pahala investasi pun itu bukan dengan tindakan, tapi pemikiran juga bisa. Bagaimana kalau misalkan CPC berikutnya kita begini, ada punya ide yang bagus, baik itu dikerjakan atau tidak, suatu saat nanti ketika dikerjakan, misalkan enak nih kayaknya kalau misalkan habis tutup buku kita tasyakuran, khataman Quran bareng-bareng, kan itu baru opini, ya. Tapi kalau misalkan dikerjakan, suatu saat nanti ini usulan siapa? Oh, usulan si Ridho. Nah, nanti ketika itu dikerjakan, Ridho yang akan dapat pahala. Kayak gitu. Dan dikerjakan terus menerus, Ridho akan dapat pahala. Kayak gitu. Intinya berbuat baik pasti baliknya baik. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena begini Pak, kadang-kadang kita untuk mengetahui putih, kita harus bergelut dengan hitamnya dulu. Kayak gitu. Saya ya, yang dulu kita semua kebanyakan itu banyak melakukan hal-hal yang aneh. Dan ketika saya berpikir dan balik ke titik balik, akhirnya saya bisa bilang kayak gini, kayak gitu. Makanya saya udahlah cepet, yang masih bujangan segera menikah, yang belum menikah, yang mana yang belum menikah, Ridho, ya. Terus apa lagi Kun, Lukman udah, Supri, itu segera menikah, ya. Karena kenapa? Kalau orang udah menikah itu tenang. Kalau orang belum menikah itu nggak tenang. Orang yang belum menikah itu seperti orang yang puasa. Orang yang puasa kan semuanya pingin dimakan tuh pas mau buka, gerasa busuk gitu kan. Sama orang yang lagi pacaran kan gitu, belum nikah, oh apa aja pingin dipegang, pegang begini, ketemu apa ya. Tapi kalau orang udah nikah coba, tenang, kalem, jalan juga santai. Kenapa? Sudah buka puasa. Orang udah buka puasa tenang loh. Kalau belum buka puasa, pingin beli gorengan, beli ini, beli itu, beli ini. Tapi kalau udah buka puasa kan masih tenang. Orang udah nikah tuh tenang. Tapi kalau orang yang belum nikah gerasa busuk. Kok jadi kajian pranikah gini? Next, ya. Ini ya A B C D, ya, antara B dan D selalu ada C. B itu lahir, bahasa Inggrisnya. D itu kematian, tapi selalu tengah-tengahnya ada C, choice, pilihan, kayak gitu ya. Hidup itu pilihan, iya atau tidak. Tapi kalau menurut Kuya ada 3, iya, tidak, bisa jadi. Bisa jadi, ya. Ada berapa? Ada berapa tiangnya? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah umroh. Ya, beneran. Ketemu langsung di depan Masjidil Haram. Ayo masing-masing. 2 apa 3? Ada yang ngomong 3? 2 apa 3? 3 apa 2? Yang benar, 2 apa 3? Kalau Anda lihat dari bawah, maka terlihat 3 tiang. Tapi kalau Anda fokus dari atas, maka terlihat 2. Ini loh yang kotak tiangnya. Kayak gitu. Anda harus punya pilihan, jangan di tengah-tengah, ya. Di jalan tol orang banyak ketabrak karena itu tengah-tengah, ngebut enggak, pelan enggak. Kalau pelan aman, ngebut aman. Yang enggak aman tuh yang ngebut enggak, pelan enggak, rem maju. Tabrak. Ya. Nengoknya ke depan atau ke samping? Samping apa ke depan? Anda fokus mana? Kalau fokusnya hidung sama mulut, lihat ke sana. Kalau fokusnya mata sama pipi, lihat ke depan. Ya, Anda akan pusing karena hidup itu selalu punya pilihan. Dan pilihan itu bisa dipilih, tapi konsekuensi tidak bisa dipilih. Anda sudah memilih Joy Ditiansi, pilihan, tapi konsekuensi itu tidak bisa dipilih. Anda sudah hadir ke CPC, itu pilihan Anda, tapi konsekuensi tidak bisa dipilih, ya, resikonya itu tidak bisa dipilih. Seperti itu, ya. Ini ada orang tua sakit, yang satu sehat kayak Dipa. Kira-kira pilihan-pilihan dia dalam hidup beda kan? Pasti beda. Yang ini tidur. Oh, siapa ya? Yang ini,
Enggak. Kalau malam yang ini ajak. Yang ini istirahat. Yang ini makannya junk food. Yang ini sehat. Yang ini minumannya wih, vodka. Yang ini ini sebenarnya foto saya. Diedit sama orangnya diganti. Kalau dibuka itu foto aja saya. Tuh perutnya ya, jadi yang ini buncit gitu ya. Makanya wajar sakitnya gini. Kira-kira kalau Anda lihat foto gini kan, pasti pilihan-pilihan dari dua orang ini dalam hidupnya beda kan? Karena pilihan dan takdir itu beda. Kalau pilihan itu sesuatu yang bisa kita prediksi. Kalau takdir itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Kalau misalkan Mas Irul mau minjem motor ke saya, Mas, Bang, minjem motor, oke. Tapi Mas Irul, motor saya ini gak ada remnya, gak ada lampunya, terus udah gitu bannya udah belok-belok, terus bannya tipis, terus olinya kurang. Gak apa-apa Bang, saya percaya sama takdir Allah. Saya pinjem, bismillah, jebret, tabrakan jatuh. Ya Allah, takdirku tabrakan. Itu takdir apa pilihan? Pilihan. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan Mas Irul sudah minjem motor saya, Bang minjem motor, oke, ini helmnya, motor saya masih baru, habis ganti oli, remnya oke dan sebagainya, udah pakai semua, tiba-tiba jalan, tabrakan, itu takdir apa pilihan? Takdir. Segala sesuatu yang kita bisa prediksi itu pilihan. Segala sesuatu yang terjadi di luar kuasa kita itu takdir. Nah, kadang-kadang orang banyak yang nyalahin, wih takdirnya Bang Jamal dapat reward enak ya, takdir saya kok gini, takdir dia kok rajin sholat ya, takdir saya kok kayak gini, takdir dia kok itu jago fitness ya, takdir saya kok sering minum-minuman keras ya, takdir dia kok itu enak ya, sering sholat ke masjid, takdir saya kok pacaran terus, itu takdir apa pilihan Mbak? Pilihan. Ujung-ujungnya nyalahin, takdir dia kok masuk surga ya, takdir saya kok masuk neraka, kayak gitu. Takdir, jadi pilihan itu sesuatu yang bisa kita pilih, tapi kalau takdir terjadi di luar kuasa kita, kayak gitu. Nah pertanyaannya yang sudah berkeluarga, ya, saya dapetin istri saya itu pilihan. Istri saya dapat saya takdir. Takdir. Anda dapat pilihan itu pilihan apa takdir ya? Yang suaminya takdir apa pilihan? Ya, kadang-kadang ada orang yang konsultasi, Bang, saya mau nikah sama dia. Ya udah, cuman kalau dia orangnya kayak gini, akhlaknya jelek, orangnya suka mabuk-mabukan dan sebagainya. Gak apa-apa Bang, saya cinta, silakan. Sebulan kemudian datang ke saya misalkan benyok-benyok, ya, leher ini udah ketarik kayak gitu ya, emas habis. Ya takdirku dapat suami kayak gini, itu bukan takdir tapi pilihan, karena sudah saya kasih tahu sebelumnya kayak gitu. Nah Anda dapat pasangan Anda sekarang itu pilihan apa takdir? Kalau takdir dan takdirku gitu ya sudah, yaitu pilihan Anda kayak gitu. Jadi pilihan dan takdir itu dua yang berbeda. Nah kalau kita ingin takdir yang bagus, berarti kita harus melakukan pilihan-pilihan yang bagus kayak gitu. Ya, video terakhir penutup jam 9 teng kelebihan 5 menit. Ya, ini kita lihat silakan. Ini Dipa mau presentasi ya. Saya contohnya Dipa terus karena kelihatan Dipa. Bantuin biar nyambung ntar ke televisi aja. Lagi makan, dia sebenarnya nggak punya uang. Kasih. Uangnya nggak ada loh, sedekah. Ngasih ke tetangga. เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Tungguin sama ibu-ibu. Sedekah. Intinya berbuat baik terus setiap hari. เขาจะไม่ได้อะไรเลย Ngasih makan kucing. ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Anjingnya jadi nurut.
สิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข Karena hidup berputar pasti Pak. Pasti balik lagi. ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม Oke. ในชีวิต Oke. Thank you Pak Roja. อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke. Ini yang terakhir. Sebentar ada. Nah ini ya. Nah ini ya. Ini yang terakhir Pak, ada quote bagus. Selalu ada seleksi. Pendaki yang sampai ke puncak hanyalah yang tangguh. Pejuang yang sampai kesuksesan hanyalah yang sabar. Dan kita diberi pilihan menjadi manusia yang mudah rapuh oleh tantangan atau justru menghebat seiring hebatnya rintangan. Percayalah, badai selalu menyisakan pohon-pohon terkuat. Oke, terima kasih mau mendengarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.